Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Lemasi. Hai teman-teman, hari ini saya membuat storytelling tentang Sunan Giri Raden Paku, dakwah di wilayah Gresik. Untuk tugas UAS mata kuliah Studi Islam dari Bapak Syamsul Bahri Mamonto SPD MPD. Pertama-tama kita mulai dari biografi. Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku adalah salah satu tokoh utama penting dalam kelompok Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa Timur. Beliau dikenal sebagai seorang ulama sekaligus pemimpin pemerintahan di Giri Kedaton. Berikut adalah ringkasan biografi Sunan Giri, kelahiran dan masa kecil. Nama asli Raden Paku juga dikenal sebagai Jaka Samudra. Lahir sekitar tahun 1442 Masehi di Blambangan, sekarang di Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang ulama dari Pasai, dan ibunya adalah Dewi Sakardadu, putri dari penguasa Blambangan, Menak Sembuyu. Masa kecil menurut riwayat karena situasi politik dan wabah di Blambangan, ia dihanyutkan ke dalam laut dalam sebuah peti saat bayi. Ia ditemukan oleh awal kapal milik Nyai Ageng Pinati, seorang saudagar kaya di Gresik, yang kemudian mengangkatnya sebagai anak dan memberinya nama Jaka Samudra. Pendidikan pada usia sekitar 12 tahun, Nyai Ageng Pinati mengirimnya untuk berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di sana ia belajar bersama Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, peran dan dakwah. Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah perbukitan di Gresik yang kemudian dikenal dengan nama Giri Kedaton. Metode dakwah beliau dikenal sangat kreatif dalam berdakwah. Sunan Giri wafat pada abad ke-16 sekitar tahun 1505 atau 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di sebuah bukit di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Adapun latar cerita Sunan Giri Raden Paku yang sangat unik karena melibatkan perpaduan antara drama keluarga, kerajaan, takdir dramatis hingga berdirinya sebuah dinasti ulama. Berikut adalah latar belakang cerita Sunan Giri yang dibagi ke dalam beberapa fase penting. Yang pertama, latar belakang keluarga, konflik Blambangan. Cerita bermula di kerajaan Blambangan, ujung timur Pulau Jawa. Ayahnya Syekh Maulana Ishak datang ke sana untuk berdakwah dan berhasil menyembuhkan putri raja, Dewi Sekardadu, dari penyakit parah. Sebagaimana imbalan mereka dinikahkan. Namun kehadiran Maulana Ishak ditentang oleh patih kerajaan karena pengaruh Islam yang semakin kuat. Karena tekanan politik, Maulana Ishak terpaksa meninggalkan Blambangan saat Dewi Sekardadu sedang hamil. Namun ia meninggalkan pesan agar anaknya kelak diberi nama Raden Paku. Drama bayi yang dihanyutkan Jaka Samudra. Tak lama setelah Raden Paku lahir, sebuah wabah penyakit menyerang Blambangan. Raja Menak Sembuyu, kakek Raden Paku, terpengaruh oleh hasutan para penasihatnya yang mengatakan bahwa bayi tersebut adalah pembawa sial. Ada juga latar pendidikan pesantren Ampel Denta. Saat remaja, Jaka Samudra dikirim oleh ibu angkatnya untuk belajar di pesantren milik Sunan Ampel di Surabaya. Disinilah identitas aslinya terungkap. Sunan Ampel melalui mata batinnya mengetahui bahwa Jaka Samudra adalah putra dari Maulana Ishak, sepupu Sunan Ampel. Berdirinya Giri Kedaton, latar geografis setelah kembali ke Gresik. Raden Paku mencari tempat untuk mendirikan pesantren. Berdasarkan pesan ayahnya, ia mencari tanah yang jenis dan baunya sama dengan tanah yang diberikan ayahnya saat di Pasai. Lokasi beliau menemukan lokasi tersebut di sebuah bukit di Desa Sidomukti,
Nama tempat itu dinamakan Giri dalam bahasa Sanskerta berarti gunung atau bukit. Status dari sekadar pesantren, Giri berkembang menjadi Giri Kedaton, sebuah pusat kekuasaan yang memiliki pengaruh politik luas, bahkan disebut sebagai Vatikannya Islam di Jawa karena otoritas keagamannya yang sangat tinggi. Adapun konflik ujian tentang Sunan Giri. Perjalanan dakwah Sunan Giri di wilayah Giri Gresik tidaklah selalu mulus. Beliau menghadapi berbagai ujian fisik, spiritual, hingga gesekan politik yang tajam. Berikut ada beberapa konflik dan ujian utama yang dihadapi oleh Sunan Giri selama berdakwah. Yang pertama, ujian masa kecil, penolakan dari keluarga sendiri. Ujian pertama Sunan Giri justru datang dari kakeknya sendiri, Raja Menak Sembuyu dari Blambangan. Kehadiran Raden Paku dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kerajaan dan pembawa sial bagi rakyat Blambangan yang saat itu sedang dilanda wabah. Tantangan budaya dan tradisi lokal saat mulai berdakwah di Gresik, masyarakat setempat masih sangat kental dengan tradisi Hindu, Buddha, dan kepercayaan animisme. Dan ada juga penolakan terselubung terhadap ajaran baru yang dianggap asing. Dan untuk menyelesaikan, Sunan Giri tidak menggunakan kekerasan. Beliau menghadapi ujian ini dengan akulturasi. Sunan Giri punya strategi yang penyelesaiannya. Sunan Giri tidak menggunakan kekerasan. Beliau menghadap ujian ini dengan akulturasi. Puncak cerita atau klimaks dari perjalanan Sunan Giri di wilayah Giri Gresik ditandai dengan transformasi pesantren Giri menjadi Giri Kedaton, sebuah entitas yang menggabungkan otoritas keagamaan tertinggi dengan kekuatan politik yang berdaulat. Berikut ada poin-poin puncak kejayaan dakwah beliau di Giri. Berdirinya Giri Kedaton 1487 Masehi. Puncak pencapaian Raden Paku adalah ketika ia berhasil membangun pusat dakwah di atas bukit Giri. Tempat ini bukan sekadar sekolah agama, tetapi berkembang menjadi pusat pemerintahan. Dan status politik Giri Kedaton diakui sebagai wilayah otonom yang mandiri. Gelar Prabu Satmata di puncak kepemimpinannya, ia tidak hanya dipanggil Sunan tetapi juga Prabu Satmata, yaitu raja yang tampak, menandakan ia adalah seorang pemimpin spiritual sekaligus pemimpin duniawi, yaitu Raja Pandita. Kedua, Vatikannya Nusantara. Puncak pengaruh dakwah Sunan Giri tercermin dari luasnya jangkauan kekuasaannya. Giri Kedaton menjadi pusat rujukan bagi kerajaan-kerajaan Islam di luar Jawa. Legitimasi raja pada masa puncaknya seorang calon sultan di Ternate, Tidore, Hitu, Ambon, hingga Lombok dan Kalimantan merasa belum sah kekuasaannya jika belum mendapat restu atau pelantikan dari Sunan Giri di Gresik. Ekspedisi dakwah beliau mengirimkan murid-muridnya sebagai duta dakwah ke wilayah timur Indonesia yang secara permanen mengubah peta religi di wilayah Maluku dan sekitarnya. Penyelesaian atau akhir dari kisah dakwah Sunan Giri di Gresik ditandai dengan kemandirian institusi Giri Kedaton dan warisan sistem pendidikan yang kelak menjadi cikal bakal pesantren modern di Indonesia. Berikut ada poin-poin juga penyelesaian dakwah beliau. Yang pertama, pelembagaan Giri Kedaton sebagai negara pesantren. Penyelesaian dakwah Sunan Giri tidak berakhir dengan pembubaran, melainkan dengan penguatan institusi. Beliau berhasil mengubah Bukit Giri yang dulunya hutan belantara menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan. Hasil akhir terbentuknya struktur pemerintahan yang unik dan di mana pemimpin agama yang juga berperan sebagai pemimpin wilayah. Hal ini memberikan perlindungan bagi umat muslim dari gangguan politik luar. Warisan dinasti kepemimpinan
di Giri dilanjutkan oleh keturunan beliau, seperti Sunan Dalem, Sunan Sastrowijoyo, hingga Sunan Prapen yang terus menjadi rujukan raja-raja Islam di Nusantara. Dua, harmonisasi budaya melalui pendidikan anak. Salah satu penyelesaian konflik budaya yang paling cerdas adalah melalui media permainan. Sunan Giri menyadari bahwa cara terbaik menanamkan nilai Islam adalah sejak pada usia dini. Terakhir, pesan moral dari perjalanan dakwah Sunan Giri Raden Paku di Giri, Gresik sangat mendalam dan mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari integritas pribadi hingga strategi kepemimpinan. Berikut ada juga beberapa pesan moral utama yang bisa kita petik, yaitu pertama, kegigihan dan tawakal, yaitu sabar dalam ujian. Kisah masa kecil Raden Paku yang dibuang ke laut mengajarkan bahwa garis tangan manusia ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia lain. Seberat apapun ujian hidup dan penolakan yang kita hadapi, bahkan dari keluarga sendiri, jika kita memiliki keteguhan hati dan berserah diri kepada Tuhan, maka jalan kesuksesan akan terbuka. Kedua, pentingnya pendidikan sebagai pondasi. Sunan Giri tidak membangun istana mewah terlebih dahulu, melainkan membangun pesantren. Beliau percaya bahwa perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan pola pikir, adalah modal utama dalam melakukan perubahan-perubahan sosial untuk memajukan sebuah bangsa atau komunitas. Pendidikan harus menjadi prioritas utama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.